sejahtera bagi kita semuanya. Kembali kita disapa oleh firman Tuhan yang menguatkan iman kita dan menuntun seluruh aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut firman Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kembali datang ke hadapan-Mu dengan segala kelemahan kami. Buka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman Tuhan ketika kami mendengarkan renungan pagi mengantarkan seluruh aktivitas kami. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 1 ayat 20. Sebab apa yang tidak tampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini membuka mindset kita tentang siapa Allah dan bagaimana kita memahami karya besar Allah. Semenjak Allah menciptakan dunia, sifat-sifat Allah yang tidak kelihatan, yaitu keadaannya sebagai Allah dan kuasa yang abadi, sudah dapat dipahami dan dibuktikan keberadaannya oleh manusia melalui semua yang telah diciptakannya. Kita baca di Roma 1 ayat 20 yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Danau Toba di Pulau Samosir dikatakan sebagai kepingan sorga karena terbukti sangat indah. Dengan danaunya yang indah ditambah bukit dan gunung yang hijau dan masih banyak lagi keindahan-keindahan alam yang berada di beberapa tempat di seluruh dunia, ketika kita mengunjungi dan melihat sendiri menambah kekaguman kita kepada Sang Pencipta. Dan tentu saja yang kita lakukan adalah memuji dan menyembah Tuhan Allah atas kebesaran ciptaannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Rasul Yohanes melihat sesuatu ciptaan mencerminkan keindahan itu, sama seperti karya seni yang merefleksikan senimannya, yakni Allah sendiri. Namun yang terjadi, banyak orang keliru merepresentasikan keagungan ciptaan tersebut. Seringkali alam ciptaan lebih disembah daripada Allah sendiri. Kita baca di Roma 1 ayat 25. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Inilah yang disebut alangkah malangnya orang yang seperti ini. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk itulah Rasul Yohanes mengingatkan kita bahwa di balik semua keindahan dan keajaiban ciptaan Tuhan, tentunya Allah lah yang lebih berkuasa. Sebab keindahan ciptaan mencerminkan keindahan penciptanya sendiri, yaitu Allah kita. Amin. Bapa di surga, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa betapa kami terus mengagungkan dan memuji seluruh ciptaan Tuhan. Baik gunung-gunung, baik lautan, baik danau, ataupun keindahan lainnya yang sungguh sangat luar biasa. Namun kami harus lebih memahami bahwa Sang Penciptalah
yang lebih indah dari segalanya dan yang layak kami sembah. Ajarlah kami seluruh umat-Mu untuk tidak keliru memahami tentang penciptaan, sehingga kami Tuhan tidak jatuh ke dalam dosa. Kami harus terus memuji memuliakan Tuhan, karena Tuhan Allah yang layak disembah dan tidak ada Allah lain. Terpuji nama-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.